Hai, well, kembali bersama dengan saya, The Star Tarot, and welcome to my tarot reading. Nah, seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan kembali bersama dengan salah satu zodiak. Ya, zodiak apakah? Zodiak yang berlambang kalajengking, kala kenjing, jala kencing, kalajengking, Scorpio. Oke, yang lahir dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 21 November di bawah naungan kartu Death, ya, Scorpio. Nah, apakah yang akan kita bacakan atau buka readingan pada kesempatan kali ini, yaitu apakah perasaan dia terhadapmu? Bagaimanakah perasaan dia terhadapmu dari segi asmara, dari segi apa yang dia perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menyangkut tentang perasaan dia, bukan tentang hanya perasaan asmara aja ya, tetapi dia melihatmu seperti apa. Oke, dan ini adalah readingan secara general reading, general reading, pembacaan secara umum. Bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapa saja. Kemudian bisa juga resonate, bisa cocok, bisa enggak. Nah, kalau yang cocok, yang positifnya kita ambil, hal-hal negatifnya kita tinggalkan saja ya. Dan ini juga bisa vice versa, bisa terjadi kepada Anda ataupun bisa terjadi kepada pasangan Anda. Nah, sebelum kita memulai membacakan kartu buat zodiak Scorpio, saya harapkan buat Anda untuk subscribe, like, and share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi dan juga readingan-readingan terbaru, terunik, dan terendul dari The Star Tarot. Oke, kita mulai saja. This is your card for zodiak Scorpio. Oke, yang pertama, King of Pentacles. Alright, yang kedua ada Six of Swords, ada Four of Wands, ada Strength, kemudian ada The Sun, dan yang terakhir we have the Lovers. Wow. Dan the bottom of the deck we have, kita punya Page of Wands. Oke, nah, apakah perasaan dia terhadap kamu zodiak Scorpio? Ya. Kita lihat dulu. Sepertinya yang dia rasakan dan dia tahu dan dia membaca tentang kamu bahwa kamu ini adalah orang, ya pasti orang lah. Kamu adalah tipikal zodiak yang tidak mudah percaya dengan orang lain sebelum melihat secara jelas siapa sih sebenarnya, atau setidaknya menemukan bukti yang kuat, atau setidaknya juga mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Jadi dia seperti detektif. Scorpio itu it's detective, ya. Jadi tidak mudah percaya dengan orang lain sebelum menemukan hal yang konkret, hal yang bisa membuatnya percaya, ya. Dan di sini saya melihat bahwa dia mengetahui atau melihat atau mempunyai perasaan tentang Anda, bahwa Anda itu adalah sosok yang misterius. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang misterius, sosok yang sangat menjaga privasi dan tertutup. Itu dia merasakan loh hal seperti itu ketika melihat Anda atau berada di dekat Anda atau mempelajari tentang Anda. Nah, itu memang harus terjadi ketika misalnya kita ingin dekat dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, ini yang dia rasakan. Merasa bahwa kamu adalah sosok yang misterius, sosok yang sangat menjaga privasi. Nah, dari pendapat dia sendiri bahwa menurut perasaan dia sendiri bahwa kamu itu mempunyai daya tarik tersendiri yang mampu
membuat dia menjadi bergairah. Wow, amazing. Punya daya tarik tersendiri yang membuat dia merasa lebih bergairah. Tetapi ya, semua tidak selamanya juga pasangan kita atau orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai melihat hal-hal positif dalam diri kita. Pasti dia juga melihat hal-hal yang lain yang kadang muncul, yang sering muncul ketika bersamanya. Ya, jadi menurut dia kamu itu adalah orang yang sangat tidak peduli dengan pendapat orang lain. Jadi cemooh atau bahan candaan orang lain itu menurut kamu itu tidak penting, ya, tidak penting buat kamu. Benar juga sih. Kadang hal-hal yang seperti itu tidak sangat masuk dalam akal kita ya. Tapi kamu adalah tipikal orang yang betul-betul tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dan menurut dia, kamu adalah orang yang sangat ambisius. Ambisius, kemudian kompetitif, sangat untuk satu hal kamu bisa bersaing. Kamu kuat orang, termasuk tipikal orang yang menurut dia kuat bersaing. Apalagi ketika kamu menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi kamu. Itu yang tertanam di dirinya, yang dia rasakan. Jadi ketika misalnya kamu ingin membeli sesuatu atau mau menuju ke tempat sesuatu atau mau liburan kah atau hal-hal yang seperti itu, sepertinya kamu sangat ambisius. Dan itu sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi dirimu untuk hal yang seperti itu. Ini yang sangat dia perhatikan ya. Dan ada hal-hal pribadi yang dia lihat dari sisi kamu, perasaan yang dia rasakan ya. Jika dia melihat kamu ingin sendiri, dia sepertinya tidak ingin mengganggu. Dia tidak mau mengganggu ketika kamu berkata bahwa pengen sendiri, pengen menyendiri. Karena dia merasa bahwa ketika kamu nyaman, kamu akan dibawa ke dalam dunianya. Kamu akan membawa dia ke dalam duniamu, ya. Kamu akan membuat dia ikut dalam duniamu. Tetapi ketika misalnya kamu pengen menyendiri, dia membiarkan kamu melakukan hal itu. Oke, dan dalam hubungan percintaan saya lihat di sini bahwa hubungan percintaan menurut dia yang dia rasakan ya adalah seperti perasaan yang penuh gejolak, percintaan yang penuh gejolak, gairah, intimasi, dan cenderung posesif. Menurut dia kamu adalah posesif karena mungkin kamu merasa bahwa hubungan percintaan itu harus penuh dengan gejolak, penuh dengan gairah, penuh dengan keintiman. Nah, itu menurut dia hal yang dirasakan ketika berada dengan dirimu. Dan hal yang agak sedikit mengganggu di sini adalah karena kamu sangat posesif. Nah, hal ini yang mungkin kamu merasa bahwa kamu harus memiliki pasangan kamu seutuhnya. Nah, kembali saya ingatkan bahwa masing-masing orang di dunia ini mempunyai privasi sendiri-sendiri. Jadi sebaiknya jangan terlalu mengekang. Oke? Dan satu hal di sini yang lucu ya, seperti kalau yang saya sempat tangkap, kamu adalah tipikal orang yang tidak suka. Ini soal makanan ya. Kalau saya lihat dari soal makanan mungkin. Walaupun mungkin kamu tidak suka yang dia tangkap, yang dia lihat ya. Walaupun tidak suka, kamu tetap harus menghabiskannya. Kamu adalah tipikal orang yang seperti itu yang menurut dia. Dan satu hal yang harus kamu hindari, terakhir nih, kurangi sifat pendendam. Karena dia melihat hal-hal seperti itu yang dia merasakan ada hal-hal seperti itu pada dirimu. Bisa menjadi pendendam, dengan sangat cepat bisa memutuskan hubungan pertemanan ataupun hubungan cinta sangat cepat.
karena kamu sangat susah untuk menempatkan kepercayaan kepada orang lain. Jadi sebaiknya hal itu dihindari ya. Hal posesif, kemudian pendendam, tetapi hal-hal lain yang bagusnya itu kamu keep ya. Oke, buat zodiak Scorpio, cukup sekian dulu readingan buat Anda. Dan kita akan kembali bersama dengan zodiak Sagittarius di readingan berikutnya. Oke, thank you very much and goodbye.